Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam perjalanan kehidupan seringkali kita merasa kecil hatinya ketika kita hanya bisa memberikan sesuatu yang sederhana dan kecil jumlahnya. Tetapi jika itu dilakukan dengan cinta yang luar biasa, Allah memberkatinya dan mencukupkan semuanya itu bagi mereka yang memerlukannya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa melalui Putramu yang menderita di salib. Semoga kami dapat mengalami kehidupan baru berkat kebangkitannya di dalam persiaran hidup kami saat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, sering kita menjumpai ketidakadilan. Seringkali kita bertemu dengan beberapa orang yang senang menghakimi, menunjukkan identitas agamanya di depan umum, hanya supaya dilihat, hanya supaya banyak orang memuji dan memuliakan mereka karena rajin melakukan apa yang menjadi ketetapan di dalam agamanya. Anda dan saya serta kita semua pada hari ini ditantang untuk senantiasa belajar sebagaimana yang dilakukan oleh Gamaliel, seorang imam terkemuka yang begitu dihormati pada zamannya. Di tengah-tengah semua orang yang menuduh kepada Petrus dan Yohanes, bahkan mereka menyerukan untuk melenyapkan mereka semua. Tetapi Gamaliel memiliki cara pandang yang berbeda. Ia tahu apa yang dilakukan oleh teman-temannya, rekan-rekannya tidaklah adil, karena mengadili tanpa menemukan sebuah kesalahan. Bahkan di dalam karya pelayanan Petrus dan Yohanes, ia memberikan pewartaan yang dilandaskan pada cinta kasih, disertai dengan peristiwa mukjizat penyembuhan orang yang lumpuh yang bisa berjalan. Di dunia seperti sekarang ini, dunia digital yang sudah menjadi bagian hidup dari kita umat beriman, bukan lagi dunia maya, tetapi dunia yang sudah menjadi nyata. Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk belajar menjadi Gamaliel saat ini, menggunakan jari-jari kita dengan bijaksana, bukan justru ikut-ikutan membuli mereka yang sudah melakukan kesalahan dan mengakui. Tetapi mari kita memberikan semangat dan juga dorongan agar setiap orang mau memperjuangkan dan memberikan kesempatan agar setiap orang bisa selamat dan bersukacita di dalam persiaran hidup. Dan satu hal yang kita juga sangat dianjurkan dan diajak, yaitu untuk tetap berdiri memberikan kesaksian tentang kebenaran, meskipun begitu banyak orang akan memusuhi. Petrus dan Yohanes memberikan contoh yang sangat begitu istimewa. Mereka bahkan bersukacita karena mereka dilayakkan untuk menderita penghinaan, dicaci, dibenci, dan dimusuhi karena mereka mewartakan nama Tuhan Yesus. Dan
mereka pun tetap melanjutkan pengajaran-pengajaran itu. Karena mereka diberkati, dilindungi dari perbuatannya yang sederhana. Ia diselamatkan melalui Gamaliel dari kata-katanya yang sederhana, agar tetap dengan bijak sebagai manusia. Jangan mudah untuk menghakimi dan mengatakan sesat hanya karena berbeda. Hanya karena mereka tidak seperti apa yang kita pikirkan. Gamaliel menghadirkan sosok yang sangat penting untuk saat ini diperlukan oleh bangsa kita, di mana dunia, di mana kebiasaan-kebiasaan yang salah terus diulang-diulang, seolah-olah itu menjadi suatu kebenaran, seolah-olah itu adalah suatu keharusan, bahwa yang melakukan hal-hal tertentu harus kelompok-kelompok tertentu. Kelompok yang lain dilarang, dan jika ada kelompok yang lebih baik dan berbeda, mereka akan berusaha untuk dimatikan atau dimusuhi karena mengganggu kenyamanan. Beranikah Anda dan saya serta kita semua membawa suatu perubahan, suatu kebangkitan untuk tetap berdiri tegak di dalam kebenaran? Di dalam Injil suci menurut Yohanes pada hari ini, kita diajak untuk belajar kepada kesederhanaan seorang anak kecil. Di dalam kesederhanaannya, kepolosannya, ia melakukan sesuatu hal yang amat kecil, tetapi dia sangat tulus ikhlas memberikannya. Ia membagikan 5 roti dan 2 ikan. Ia memberikan kepada para rasul, dan para rasul memberikan kepada Yesus. Yesus berdoa, memberkati, dan membagi kurang lebih kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anaknya. Dan semuanya dicukupkan. Bahkan sisa 12 bakul. Perbuatan yang sederhana dari seorang anak kecil, yang seringkali seorang anak kecil di dalam status sosial masyarakat tidak diperhitungkan. Bahkan keberadaannya tidak dianggap oleh mereka yang sudah merasa senior, oleh mereka yang merasa sudah lama dan berpengalaman. Tetapi hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak untuk belajar dari seorang anak kecil ini. Hendaknya kita ketika berbagi, berbuat baik, kita harus di dalam hati yang tulus ikhlas, polos. Jangan malu hanya karena pemberian kita kecil kuantitasnya. Tetapi meskipun apa yang kita lakukan adalah perkara kecil, jika itu dilakukan dengan cinta yang luar biasa, hari ini di dalam Injil suci menurut Yohanes sudah dibuktikan. Perbuatan yang tulus ikhlas, meskipun kecil, jika dilakukan dengan cinta yang sungguh luar biasa, diberkati dan dicukupkan, bahkan kelebihan, bahkan memiliki sesuatu yang berlebih, berkat yang melimpah. Menjadi tantangan bagi Anda dan saya serta kita semua. Maukah kita berbagi di dalam ketulusan? Meskipun suatu yang kita bagi itu adalah kecil sifatnya. Ataukah kita justru lebih senang menyimpannya untuk diri kita sendiri? Kita menjadi pelit, kita menjadi cuek dan tak peduli dengan sesama kita yang kekurangan. Kita diajak untuk saling peduli, mengasihi, dan bersaksi. Dan anak kecil pada hari ini bersaksi tentang kasih Allah yang sungguh luar biasa. Ia yang tidak diperhitungkan menjadi bukti dan inisiator dari kasih Allah di dalam mukjizat penggandaan roti dan ikan. Jika Anda dan saya serta kita semua mau untuk berbagi, memberikan segala sesuatunya meskipun kecil, jika dilakukan dengan cinta yang luar biasa, akan menghadirkan berkat yang sungguh melimpah di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa
melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Di tengah lika-liku kehidupan, di mana ekonomi sedang bergeliat setelah tidur 2,5 tahun akibat COVID-19, begitu banyak orang ingin melakukan dan memuaskan apa yang menjadi ambisinya, bahkan sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi beranikah kita menjadi Gamaliel yang masa kini, berani untuk tetap berdiri di dalam kebenaran, berani untuk mencari bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan senantiasa yang terbaik di dalam persiaran hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.